Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sembada Dendri Nexa Bumirogo, dosen program studi informatika Fakultas Teknik dan Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan, yang dimana saya mulai jadi dosen sejak tahun 2022. Pada kesempatan ini saya menyampaikan video pernyataan diri sebagai bagian dari sertifikasi dosen 2026 pada bidang pengajaran. Video ini menampilkan proses pembelajaran mata kuliah pemrograman web sesuai dengan bidang keahlian saya dan telah saya ampu selama beberapa semester. Seluruh aktivitas pembelajaran dan kinerja pengajaran tersebut telah terdokumentasi dalam kinerja dosen pada aplikasi sistem. Mata kuliah pemrograman web merupakan mata kuliah wajib berbobot 3 SKS berkode INF 306TP 3D yang diberikan kepada mahasiswa pada semester 5 dalam 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa kemampuan membangun website dinamis, mulai dari menyusun struktur halaman penggunaan HTML, mengatur tampilan CSS, menambah interaktivitas menggunakan JavaScript, hingga mengembangkan aplikasi berbasis PHP dan MySQL. Seluruh materi dipelajari melalui kombinasi teori dan praktik secara langsung. Mata kuliah ini mendukung pencapaian CPL pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yaitu SP9, P3, KU1, KA2, dan KK3. CPL tersebut dijabarkan menjadi 4 CPMK. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep HTML dan CSS, menerapkan CSS untuk membangun pramuka web, mengintegrasikan JavaScript dan PHP, dan membangun aplikasi web dinamis menggunakan operasi CRUD pada basis data SQL. Selanjutnya, CPMK tersebut diuraikan menjadi CPMK yang disesuaikan dengan materi pada setiap pertemuannya. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 pertemuan yang terdiri atas 14 pembelajaran, 1 UTS, dan 1 UAS. Materi disusun bertahap. Pertemuan awal membahas HTML, CSS, dan JavaScript sebagai dasar pengembangan antarmuka web. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari PHP, pengolahan data menggunakan metode GET dan POST, koneksi ke MySQL, operasi CRUD, pemrograman berorientasi objek, hingga proses hosting aplikasi web. Metode yang saya gunakan adalah kombinasi ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan praktik langsung. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga mengimplementasikan melalui latihan dan studi kasus pada setiap pertemuannya. Media pembelajaran digunakan meliputi slide presentasi, komputer, editor code, browser PHP, dan MySQL. Referensi utama berasal dari buku-buku pemrograman web terbaru, serta dokumentasi resmi HTML, PHP, dan MySQL. Pembelajaran menerapkan pendekatan student center learning, yang dimana saya berperan sebagai fasilitator yang menjelaskan konsep, memberikan demonstrasi, membimbing mahasiswa ketika mengalami kesalahan dalam penulisan program, serta memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan mahasiswa. Mahasiswa didorong untuk bertanya, berdiskusi, dan mempresentasikan solusi yang mereka peroleh. Selain pembelajaran kelas, saya juga membuka konsultasi secara luring maupun daring agar mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang ditemui ketika mengerjakan tugas secara mandiri. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah. Komponen penilaian terdiri dari partisipasi sebesar 5%, tugas terstruktur sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 35%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Tugas diberikan dalam bentuk latihan maupun studi kasus pemrograman. Sedangkan UAS berupa proyek pengembangan website dinamis hingga mampu mahasiswa dapat diukur secara komprehensif. Berikutnya, saya akan menyajikan cuplikan video pembelajaran tatap muka di kelas pada salah satu pertemuan mata kuliah pemrograman web dengan materi HTML dan penggunaan elemen-elemen pada HTML. Selamat menyaksikan. 27 orang dan keluarga menerima pembelajaran. Assalam. Mulai pembelajaran pada saat ini. Doa saya. Sirat.
HTML ini merupakan suatu fondasi, yang dimana fondasi ketika kita membangun atau membuat suatu web. Ya, nanti di sini kalian setelah mempelajari HTML, lalu lanjutkan dengan CSS, lanjutkan lagi dengan JavaScript, dan terakhir sebagai logika itu kalian akan mempelajari yang dimana menggunakan PHP. Yes. Nah, di sini jadi kalian akan mempelajari pemrograman web dari awal atau dari nol hingga kalian bisa membangun suatu website. Ya, yang dimana nanti untuk kalian itu desain ini kalian menggunakan HTML dan CSS. HTML ini adalah fondasinya yang dimana dia merupakan kerangka dalam pembuatan suatu website. Lalu dilanjutkan menggunakan JavaScript, yang dimana JavaScript ini membuat nanti website kalian itu lebih interaktif. Dan terakhir ada di sisi logika, ya logika perulangan dia seperti mungkin Python yang telah kalian pelajari. Di sini kita menggunakan PHP. Ada capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang dimana capaian K1-nya adalah kalian memahami bagaimana penggunaan daripada HTML dan CSS dalam mendesain suatu website. Lalu kedua, yang dimana nanti kalian akan mengatur tata letak, desain, ya, warna, lalu misalkan bagaimana background daripada gambar itu menggunakan CSS. Dan yang ketiga, di sini agar misalkan website kalian interaktif, misalkan yaitu ada suatu ketika kita sorot dia memberikan suatu efek, atau misalkan kalian pernah menggunakan website yang dimana websitenya tidak perlu mereload, pernah tidak? Ada pernah? Ya, itu menggunakan salah satu fungsi JavaScript, ya, agar dia itu tidak perlu reload lagi. Kalau misalkan kita melakukan interaksi pada suatu tombol. Dan terakhir di sini nanti kalian akan membuat CRUD, ya. CRUD apa? Create, update, delete, menggunakan bahasa pemrograman PHP, ya. Yang dimana nanti kalian akan menghubungkannya dengan MySQL. MySQL ini yang dimana dia berfungsi sebagai penyimpanan data. Oke? Nah, khusus hari ini kita ada 4 target yang diharapkan dicapai oleh kalian. Yang dimana kalian adalah bagaimana kalian bisa menjelaskan, menyebutkan istilah-istilah dalam HTML, lalu juga menjelaskan tag-tag wajib pada HTML, dan juga ada menjelaskan elemen-elemen pada HTML. Ya, di sini seperti biasa keaktifan di kelas dan tugas kita akan berikan nilai bobot 5%. Ya. Ada yang tidak belum? Belum? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita membahas apa itu HTML, ada yang sudah pernah menggunakan HTML atau membuat suatu web? Ya, buat web apa? Saya belajar untuk saya sendiri membuat web, kamu tidak menggunakan HTML, kamu menggunakan website yang mendesain web gitu. Mendesain web? Juga masukkan komponen-komponen saja seperti itu. Oh, komponen-komponennya saja. Oke, jadi kamu pakai plugin yang dimana website itu bisa kamu panggil-panggil saja, ya. Jadi belum ke HTML-nya, ya. Ada lagi? Ya? Rekor? Menggunakan VS Code, ya. VS Code itu merupakan code editor, ya. Jadi dia untuk kita melakukan coding. Ya, jadi untuk biasanya website, untuk desain biasanya kita menggunakan HTML. Untuk kerangkanya, ya. Ada lagi yang benar? Belum? Belum. Atau nanti kita coba lihat tag-tag dalam si HTML. Nah, pemrograman web sendiri itu adalah suatu pemrograman yang terdiri dari 2 arah, klien dan server. Klien itu adalah kalian, ya, yang dimana kalian membuka suatu browser, dan dimana klien ini dia itu melakukan request pada server,
Nanti ketika kalian request ke server, si server akan mengirimkan datanya, HTML desainnya, ya, atau CSS bagaimana dia tata letaknya dan JavaScript-nya ke sisi klien. Dan biasanya di sini untuk web sendiri dia menggunakan protokol. Apa protokolnya? HTTP dan HTTPS. Ya, benar ya, Elang ya. Ada HTTP dan HTTPS. Ya, kalau kalian pernah belajar jaringan komputer, di situ ada protokol untuk membuka website, ada HTTP dan HTTPS. Ya, jadi untuk di sisi kalian menggunakan browser itu sisi klien. Lalu untuk data, lalu desain atau misalkan kita mau ambil di sisi server, ya. Nah, seperti saya bilang di sini dia itu menggunakan satu protokol HTTP atau HTTPS. Apa sih bedanya HTTP dan HTTPS? S-nya apa? Secure. Berarti artinya lebih aman, ya. Jadi karena ada bahasa secure-nya, dia lebih aman. Seperti itu. Nah, di mana nanti itu digunakan untuk mengambil dan menjalankan isi file dokumen di sisi server dan menyediakannya ke sisi klien sesuai permintaan. Nah, ini yang perlu kalian pelajari. Di sini di sisi klien itu dia nanti ada HTML, CSS dan JavaScript yang dimana ini yang kalian request, ya. Request ke sisi server. Nah, daripada HTML, CSS dan JavaScript ini juga bisa disimpan di semacam, pernah kalian masuk ke web itu ada cookie-nya? Ya, cookie itu dia disimpan di sisi klien. Ya, jadi disimpan interaktivitasnya atau misalkan desainnya disimpan di sisi klien. Contohnya dari warna, ya, misalkan ada orang yang disabilitas, ya, misalkan dia warnanya buta warna, itu kan dari server dia nggak mungkin menyimpan satu persatu desain yang disetting oleh klien, ya. Maka dari itu untuk HTML, CSS dan JavaScript bisa disimpan di sisi klien. Nah, nanti si PHP dia itu atau misalkan JSP atau ASP, ya. Jadi kalau misalkan ASP, ada pernah dengar ASP? ASP itu merupakan salah satu pemrograman web juga, bahasa pemrograman web juga, tapi dia keluaran daripada Microsoft. Ya, ada yang pernah dengar VB.NET, VB6? Ada yang pernah nyoba? Pemrograman desktop? Ya, itu salah satu keluaran daripada Microsoft. Ya, Microsoft kalau nggak salah, atau Windows. Dan penghubungnya itu menggunakan URL atau HTTP. Ya, URL ini kita panggil apa sih nama URL itu? Apa sih? Lebih baik panggil nama URL atau nama IP? Apa berarti ada? Nama apa? Nama domain, ya. Domain dan server itu yang telah kalian pelajari di jaringan, ya. Jadi kalau misalkan daripada kalian mengingat namanya alamat IP, lebih baik kalian mengingat yang namanya nama domain. Jadi apa sih yang dimaksud dalam HTML? Apa? Macam? Apa HTML? Bahasa pemrograman untuk pemrograman website. Oke, bahasa pemrograman untuk pemrograman website. Ya, silakan. Bahasa standar yang digunakan buat membuat atau mendesain suatu website. Untuk mendesain suatu website. Ada lagi? Tidak? Kita lanjutkan. Ya, seperti yang saya bilang adalah kita analogikan kalau misalkan HTML itu merupakan kerangka manusia, ya, di mana kerangka manusia ini yang menopang daripada badan kita,
Ya, tanpanya adanya tulang, tanpa ada kerangka, maka kita tidak bisa berdiri atau tidak berbentuk. Itu analogi daripada HTML. Nah, kalau kalian lihat markup, di sini dia itu kan dia singkatan HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Markup ini dia itu bukan bahasa pemrograman artinya, tetapi dia itu untuk desain. Markup ini menandakan kalau dia itu HTML itu dia tidak bisa menjalankan suatu logika, tidak bisa menjalankan ulangan. Ya, akan kalau misalkan ada logika itu ada seleksi kondisi, ada pengulangan, itu salah satu dasar yang bisa disebut. Kalau misalkan bahasa tersebut adalah bahasa pemrograman, ya, itu ditandai dengan tulisan markup. Nah, di sini ada software yang bisa kita gunakan untuk membuat halaman HTML. Ada Notepad, ya, kita bisa membuat dari Notepad. Ada juga Notepad++, ada Visual Studio, ya, di Linux sendiri ada Gedit, MacEdit, Pico, dan Vi. Dan di sini browser yang bisa kita gunakan ada banyak, ya. Hampir semua browser itu dia bisa support bahasa HTML, ya. Ada Opera, Firefox, IT, Internet Explorer, Firefox, ada Brave juga, seperti itu, ya. Jadi untuk menjalankan suatu apa? HTML. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam HTML. Di sini yang namanya H1 ini merupakan yang namanya elemen, ya. Header 1 ini merupakan elemen. Nah, berbeda dengan tag. Tag itu dia mempunyai namanya elemen pembuka dan elemen penutup, ya. Ini dinamakan yang namanya elemen. Yang dimana dia itu ada penanda awal dan ada penanda akhir. Ini yang dinamakan dengan elemen, ya. Karena di HTML sendiri ada yang tidak perlu dia menggunakan tag penutup, ya. Tag penutup ini dia itu ditandai dengan misalkan garis miring, sesuaikan dengan tag pembuka, ya, seperti itu. Ada dulu. Menurut saya, apakah HTML saja cukup untuk membuat website? HTML saja cukup untuk membuat website. Ya, pertanyaannya bagus, ya. HTML saja cukup untuk membuat suatu website. Kalau kalian lihat website seperti komponen profile, dia hanya kombinasi daripada HTML, CSS, dan JavaScript. Dia tidak perlu bahasa pemrograman untuk dia proses suatu logika. Karena kan kalau misalkan kita mengisi di komponen profile itu tidak ada yang namanya logika, ya. Tidak ada perulangan, tidak ada seleksi kondisi, ya. Bahkan HTML pun dia bikin form. Ada yang masih ingat form? Kayak text box, ya, kayak isi data, nama, ada password, ya. Itu kalian cukup HTML saja. Nanti HTML tersebut data yang dimasukkan akan langsung kirim email. Biasanya komponen profile seperti itu. Tidak perlu dia menyimpan data yang misalkan kontak us seperti itu, ya. Data seperti itu. Ada lagi? Tadi Bapak sempat bilang chat itu ada yang berbentuk. Kalau dia itu berpasangan atau tidak itu dari mana? Nah, cara tahu kita berpasangan atau tidak. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu dia berpasangan atau tidak, misalkan seperti ini apa? Pas atau apa? Heading, ya. Yang dimana ini kita bungkus. Bungkusnya apa? Isi dari tag. Belajar HTML itu asik, misalkan. Ini berarti kita harus berikan tag penutup. Jika dia tidak ada penutupnya, maka dia tidak perlu berpasangan. Seperti misalkan kita mau melakukan enter, ya. Kalau misalnya di HTML kita tidak bisa memberikan jarak atau enter. Biasanya kita pakai tag BR, ya. Kalau garis HR, dia tidak perlu garis penutup. Nanti kita akan pelajari beberapa tag-tag yang bisa digunakan untuk mendesain satu halaman web.
Dan juga ada atribut. Atribut ini contohnya adalah seperti sifat daripada elemen tersebut. Ya, seperti misalkan ada elang. Ya, elang ini dia merupakan suatu entitas atau suatu objek. Dia itu memiliki suatu sifat atau dia itu memiliki suatu penampilan yang berbeda dengan teman-temannya. Misalkan bagaimana dia itu selalu bawa sisir, misalkan dia itu selalu membawa, atau misalkan tampilannya dia suka pakai baju biru seperti itu. Ya kan seperti kalian ada kan berbeda-beda. Kalian ada entitas dan sifatnya pun berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini dia ada P. P ini merupakan tag paragraf. Ya, dengan sifat yaitu nanti dia tulisannya akan ke tengah daripada halaman suatu website kalian. Berapapun dia itu besar daripada resolusi monitornya, dia akan tetap ke tengah. Ya, jadi dia ini adalah paragraf yang dimana dia memiliki sifat tulisannya ke tengah. Nah, ada beberapa tag login yang harus kalian gunakan untuk di HTML. Ya, ada tag HTML yang dimana dia itu digunakan untuk deklarasi tag dokumen. Tag utama dalam HTML. Ya, biasanya kalau misalnya tag-tag ini untuk yang HTML, head, title, dan body dia harus ada pasangannya, harus ada penutupnya. Ya, jadi kalau misalkan dia tidak ditutup, maka nanti si browser dia akan bingung mana sih halaman yang termasuk daripada head, mana sih halaman yang termasuk daripada body, mana sih title. Ya, title itu judul dalam suatu web. Pernah kalian buka browser dan ada tab? Tahu tab kan? Dalam browser tahu tab? Lalu di situ nanti ada nama daripada websitenya. Nah, itu menggunakan tag title. Ya, jadi title itu merupakan judul dari si webnya. Nah, ini salah satu jenis-jenis daripada yang bisa ditampilkan di web ya. Ada title, ada yang ini heading 1, 2, 3 paragraf. Harap ini dia digunakan untuk link ya. Jadi ada kalimat yang dimana kalimat tersebut merujuk ke suatu link, ya, entah itu download dokumen, entah itu merujuk ke halaman lainnya atau website lainnya, itu menggunakan yang tag ya. Nah, ada juga label. Label ini biasanya kita gunakan untuk label atau nama dari suatu form ya. Jadi ada HTML itu ada HTML yang form, yang dimana form itu untuk kita gunakan untuk mengisi data, ya, biodata atau mendaftar, seperti itu kita menggunakan HTML form. Ada radio button juga. Ada yang tahu radio button apa? Radio button. Ada radio button dan dia juga ada yang namanya seperti drop down. Radio button itu dia itu tahu yang buletan kecil, nanti saya ada contohnya, yang dimana kita memilih gender, misalkan laki-laki, perempuan, ya, ada juga text box, itu text box yang dimana pilihannya bisa multiple. Jadi kalau misalkan drop down atau radio button, dia itu pilihannya hanya boleh satu. Tapi kalau text box dia pilihannya bisa multiple, ya, misalkan hobi. Hobi itu ada yang suka sepak bola, ada yang suka basket, ada yang suka ketiganya ya, ada yang suka tenis juga seperti itu. Nah, kalau misalkan gender kan nggak mungkin kita pilih dua ya, maka kita pilihannya ada radio button atau drop down. Nah, ini salah satu contoh daripada drop down. Di sini ada atribut value, yang dimana atribut value ini nanti kalian gunakan untuk misalkan mengirimkan ke sisi server. Apa sih yang dipilih oleh kalian untuk mengisi data
data. Nanti data tersebut akan disimpan ke database. Ada juga di sini ada image, ya. Image ini nanti kita pilih search. Search ini merupakan daripada alamat atau tempat kita menyimpan si foldernya atau si filenya. Disimpan di mana sih file tersebut? Lalu bisa kita juga atur ukuran, lebar dan tingginya daripada gambar tersebut. Ya. Nah ini ada form ya. Nanti form ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, di dalamnya form yang dimana data-data yang ada kita isi di form tersebut akan disimpan di sisi database. Ini ada Dropdown atau Dropbox, ada value-nya juga yang untuk disimpan. Ada file browser yang dimana file browser ini, misalkan kita mau upload suatu data, ya, karena seperti kalian misalkan PNG itu kan kalian mengirimkan foto ya, mengirimkan file. Nah, itu jenis HTML-nya adalah type-nya file, ya, type-nya adalah file. Jangan value nanti yang kalian akan upload. Ini ada contoh, salah satu contoh table, ya. Nah, sebelum kita ke tugas, ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada yang bertanyakan? Ada tanya? Paham semua? Paham semua? Oke, maka dari itu kita percobaan. Percobaannya adalah ada paragraf yang dimana dari salah satu tulisannya paragraf. Nanti dia kan ada tag pembukanya ya, tag pembuka dan tag penutup. Ini apa namanya? Tag ini kan tag kan satu. Berarti ini adalah element ya. Nah di sini kalau bisa kamu lihat, di sini juga ada link ya, yang dimana dia itu ada atributnya. Atributnya ini dia itu. Saya mau izin Pak, izin Koperkan Informatika Setia izin menjelaskan mengenai pertemuan pada hari ini. Ya di sini saya telah membuat dari ringkasan pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama ya, mengenai HTML itu yang sebagaimana kita ketahui bahwa HTML itu adalah hypertext markup language yang dimana digunakan untuk mendesain atau menyusun struktur dari sebuah website. Selanjutnya ialah perbedaan tag, elemen, dan atribut. Yang dimana kita pelajari tadi bahwa ada beda yang dimana di tag, elemen, dan atribut itu tidak sama. Di mana tag adalah penanda, yaitu tulis dalam posisi ku biasanya. Dan elemen itu adalah satu elemen yang dimana ada pembuka penutupnya. Dan juga atribut itu keterangan tambahan yang diletakkan dalam tag pembuka. Contohnya ini adalah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat sore. Ya, silakan. Ketua kelas tutup. Izin dan pembimbing perkenalkan siap. Pembelajaran pelaksanaan laporan selesai. Laporan saya terima, bubarkan. Bubarkan. Istirahat.